satu ya. Baik, langsung saja kita manage waktu seoptimal mungkin. Kita ke Bu Sri Indiana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Pembawa acara berikan kepada saya, dan juga terima kasih kepada Bapak Sekdis dan Bapak Pengawas. Perkenalkan, nama saya Sri Indriana, biasa dipanggil Ibu Indri. Jabatan saya adalah Kepala Sekolah di SDN Pakandangan Barat 1, Kecamatan Bluto. Kami mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan untuk mendampingi Bapak dan Ibu di sini untuk kebagian pada genre fiksi, yang khusus saya ada di tim 10, dan kedepannya nanti saya berharap di tim kita ini akan ada naskah-naskah yang terpilih untuk difasilitasi oleh dinas. Dan saya optimis bisa, karena Kecamatan Kota dan Kecamatan Seronggi adalah gudangnya para penulis, guru-guru penulis hebat. Bapak dan Ibu, dalam pelatihan ini sebenarnya sesuatu yang mudah, tetapi kita anggap sulit. Kenapa saya bilang mudah? Karena tugas kita sebagai guru di sekolah ini sudah banyak melakukan hal-hal ini. Bahkan kita bisa sudah memerintah atau memberikan materi kepada murid-murid kita untuk melakukan kegiatan menulis. Baik, langsung saja. Yang pertama itu tentang menulis itu menyenangkan, Bapak dan Ibu. Saya berdiri saja. Menulis itu menyenangkan. Mengapa saya menulis quote seperti ini? Karena memang menulis itu adalah sesuatu yang bisa menuangkan perasaan kita. Jadi kalau saya memang tipe-tipe introvert, jadi menulis itu menjadi sesuatu yang bisa saya katakan tidak harus melukai hati orang lain, tidak harus menyinggung hati orang lain, atau menyampaikan sesuatu tanpa harus mengakukan saya. Loh, ini saya loh, saya begini. Nah, tidak harus seperti itu. Jadi kegiatan menulis ini sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita bicarakan. Terkadang saya terinspirasi kepada ibu-ibu di sekolah saya yang berbicara ketika istirahat dari awal sampai akhir. Saya rekam pembicaraannya, ternyata ya kalau ditulis menjadi buku, mungkin sudah jadi satu buku itu pembicaraan mereka. Nah, hal itu yang tidak kita sadari. Ketika pertama kali saya masuk di sini tadi sudah berkata, nulis apa ya? Ya itu memang apa ya? Semuanya innamal a'malu binniyat. Jadi apa yang orang katakan itu sulit, kemudian kita mengiyakan sulit, maka otak kita juga akan mendoktrin kita. Lah nulis ro amalarat, pas tak nulis atau lambe, oleh dari lima akan setolesa. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, karena tugas saya di sini bagian fiksi, maka saya akan menjelaskan berbagi pengalaman saya. Karena ketika saya menulis itu apa ya, tidak ada konsep yang harus diikuti oleh semua orang, tetapi ada garis besar benang merah kesamaan yang bisa dijadikan pedoman oleh para penulis pemula. Nah, tetapi di kelas kita, di tim kita ini, saya anggap bukan penulis pemula lagi, karena sudah banyak saya lihat adalah beberapa guru yang sudah tergabung di komunitas-komunitas menulis. Setelah saya membaca, mungkin ini masih progres Bapak, jadi
apa itu karya-karya mereka memang belum, Bapak dan Ibu belum banyak yang masuk ke saya karena saya berpikiran positif bahwa Bapak dan Ibu sekarang sedang proses, begitu ya. Jika dalam satu malam penulis yang sudah terbiasa melakukannya mungkin bisa melahirkan beberapa karya, tetapi kita mari bersama-sama membuat karya yang akan saya dampingi sampai goal seperti di dalam grup. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita berkarya bersama-sama, kita dampingi bersama Bapak Ali, kita semangat, harus punya niat sehingga karya kita nanti akan terpilih. Baiklah Bapak dan Ibu, lanjut yang kedua. Nah, ini yang sering kita jumpai ketika kita ada pikiran untuk menulis. Yang pertama, nggak ada ide apa saya tulisan. Nah, saya membuat beberapa buku. Kebetulan saya ini adalah seorang penulis novel, kemudian puisi juga, ada beberapa tulisan non-fiksi di majalah. Kemudian nggak ada ide. Awal-awalnya, ide itu dari mana? Tidak usah jauh-jauh ngambil dari orang lain. Pengalaman diri sendiri loh Pak. Novel saya yang terbaru ini yang judulnya Menendang Langit itu, kenapa saya beri judul Menendang Langit? Nah itu, orang kan mesti bilang, cok langit tendang. Nah, kenapa? Karena saya mengadopsi dari beberapa penulis yang saya idolakan. Jadi gak ada ide nih. Dari mana saya dapatkan ide itu? Nah, ketika saya sakit, saya pernah mengalami sakit beberapa tahun yang lalu. Kemudian waktu itu banyak rumor di masyarakat tentang masalah dengan topik keluarga. Jadi saya adopsi, engkau mau sakit, terus keluarga engkau berngomong laki tak bisa begini atau begitu, gitu. Akhirnya saya tuangkan dalam tulisan, terbentuklah menjadi sebuah novel. Jadi kita tidak perlu mengambil ide dari orang lain atau keseharian kita, anak-anak kita. Pernah itu saya dapat ide dari tetangga saya cerita. Bu, saya tahu enggak, anaknya itu putus dengan tunangannya. Kenapa Bu? Iya, karena jaga rukun, padahal itu sudah dijodohkan. Delalah yang nikah sekarang adalah temannya. Akhirnya muncullah ide itu di kepala saya dari cerita orang. Kemudian pernah saya ngajar, waktu itu saya masih berdinas di SDN Secara Timur. Saya nulis, punya murid tak tahu macam. Saya sudah bahas dari kebetulan waktu itu saya ngajar kelas 1, dari A, B, C, D itu, yang mau mengingatkan huruf itu loh Bapak, sulitnya minta ampun. Sudah saya beri pajangan setiap hari, ketika saya sapa, disuruh minta menyebutkan huruf yang ada di kartu yang saya pegang, saya khususkan karena itu, ini huruf apa? Nah, tidak hafal, jadi saya kehabisan ide. Habis itu, setelah kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, akhirnya saya itu punya inspirasi, punya ide. Saya tulislah, jadilah tulisan cerpen huruf E judulnya. Orang bertanya, ada apa dengan huruf E? Nah, huruf E, cerpen itu hasil saya dengan anak-anak didik saya, akhirnya dibukukan di media guru nasional. Apa isinya Bapak Ibu? Hanya karena saya punya murid tidak tahu membaca huruf. Dan satu ketika saya setelah berulang kali memberikan materi dan anak itu bisa mengucapkan ini apa nak? Allah Karim. Baru satu kali benar. Nah, itu yang membuat saya excited karena dia berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi begitu mudahnya kita mendapatkan ide. Jadi jangan kunci mindset kita bahwa menulis itu sulit.
Jadi mulai dari diri kita sendiri. Kadang saya menulis anak saya yang pertama itu, kalau makan, kadang lauknya milih. Suatu hari dia pulang sekolah, buka tutup saji, lihat ada ikan teri. Dia memang tidak suka, langsung ditutup, dia tidak mau makan. Akhirnya, oh iya, bagus juga dibuat tulisan. Akhirnya saya buat cerpen tentang anak saya. Judulnya, tapi tidak saya tulis ikan teri, oseng tempe. Iya. Nah itu nggak ada ide. Ternyata banyak ya Bapak dan Ibu untuk mendapatkan ide itu dari kenakalan anak kita, dari prestasi anak didik kita yang nanti bisa menginspirasi. Kemudian yang kedua dimulai dari mana ya? Itu tadi, mulai dari pengalaman kita sendiri. Tulislah, seperti orang berbicara. Seko berintar. Kalau kita bicara ke teman kan lancar ya. Nah itu ucapan yang kita ucapkan itu enggak ibarat kecil. Anggap buku kita itu adalah sebuah teman bicara. Tulislah. Saya Bu, takut tak tebak mana Bu. Kalau sampean mikir itu, sampean tidak akan nulis. Bu, saya tidak bisa membuat dialog tak, atau saya tidak bisa membuat plot twist atau semacamnya. Itu jangan dipikirkan Bapak dan Ibu. Kita nanti akan pandai dengan sendirinya setelah kita bergesekan dengan para penulis-penulis yang lain. Kemudian miskin kosakata. Nah ini, kalau kita ingin jadi penulis, awalnya adalah ikro. Bacalah ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak pernah baca, mana mungkin bisa menulis. Nah, karena apa? Yang kita baca itu, kosakata yang ada di buku yang kita baca selamanya akan terekam di pikiran kita. Ketika kita akan mengungkapkan sesuatu, oh, daun rawa hijau, biru, tapi mak keton enggak serap buah. Nah, bagaimana cara mengungkapkan dalam bahasa yang baik? Nah, dengan adanya kosakata, kekayaan kosakata kita, maka akan jadilah sebuah puisi atau karya lain yang karena pengalaman kita, maka objek yang kelihatannya sederhana akan berubah menjadi tulisan yang indah. Kemudian yang terakhir, tidak pede. Satu kata kunci dari saya. Tidak pede itu bisa dihapus ketika kita meyakinkan bahwa orang yang berada di atas pasti mulainya dari bawah. Gitu. Ketika saya berkumpul dengan para penulis nasional, termasuk Bapak Ali Harsojo, yang sekelas Ibu Asma Nadia sama Bapak Isa Alamsah, ya kemarin kita berjumpa itu. Saya kan penulis apa, nggak gimana gitu. Kayaknya belum seperti mereka, tapi saya yakin, itu dulu juga mulainya dari belajar yang abal-abal, anggap seperti itu. Jadi mari kita fokus untuk bisa menulis dan mengabaikan semua rintangan ini. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Baik. Definisi menulis menurut KBBI ini sudah saya jabarkan tadi sekilas, bahwa melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan yang ada di pikiran, yang akan kita lihat, atau perasaan kita sedang sedih. Kadang saya lihat itu statusnya teman-teman itu kadang di FB itu panjang banget. Sayang ya kalau cuma disimpan di situ gitu. Soalnya apa? Kita bilang ke anak didik kita atau kepada keturunan kita nanti, saya dulu nenek ini suka masak. Mereka tidak akan percaya Bapak dan Ibu. Tetapi ketika Ibu membuat tulisan resep kue bolu, resep itu, kemudian menjadi sebuah buku, mereka akan percaya bahwa neneknya itu adalah orang hebat di bidang masakan, begitu. Jadi akan abadi selamanya. Cerita fiksi. Nah, ini bagian saya. Cerita fiksi adalah cerita rekaan dalam karya sastra yang merupakan hasil dari imajinasi kreatif penulis.
kebenaran dalam karya fiksi tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia fakta. Benar, walaupun begini Bapak dan Ibu, ketika menulis cerita fiksi seperti dongeng atau cerita anak itu tetap logis. Maksudnya apa yang kita sampaikan itu tetap masuk akal. Jadi pesan-pesan yang kita mau sampaikan dalam cerita kita nanti atau tulisan kita nanti itu masuk akal. Misalnya ibuku mengandung selama 20 bulan. Nah itu udah masuk akal Bapak dan Ibu. Ajaib. Itu namanya tulisan terlalu fantasi. Itu ya untuk cerita yang fiksi. Kemudian dilanjut bahwa langkah-langkah. Nah ini yang diminta di grup kemarin. Bu, gimana sih langkah-langkahnya kita dibahas seperti ini? Gampang Bapak dan Ibu. Yang pertama menemukan dan menentukan ide cerita. Itu ya, ide cerita ini apa yang harus kita kumpulkan, data-data. Ibarat kita mau mendata anak didik kita. Misalnya kita mau membuat sebuah, kita mau tadi ide dari misalnya anak yang nakal. Kita posisikan sebagai anak. Anak itu gimana perilakunya, kemudian data-data tentang kebiasaannya setiap hari, bajunya, perawakannya. Tidak mungkin kita bilang Udin adalah anak pandai, ketika datang dia selalu terlambat dan selalu mendapatkan nilai 0 dalam pelajaran. Tidak sesuai. Ya, kita kumpulkan data-datanya. Misalnya kita mau membuat data-data, oh nanti saya ya, idenya kan saya di alam pedesaan. Tidak mungkin kita langsung menulis, wah alam pedesaan ketika saya duduk bersandar di sebuah pohon dan di depan saya banyak melihat gedung-gedung bertingkat. Nah, itu sudah pengumpulan data-data dalam melengkapi ide kita yang salah. Jadi kita temukan ide dulu, kok nulis apa ya sedia? Orang atau bertutun atau orang seacuan kantin. Ketika menemukan ide, kita harus tahu apa yang dialami setiap hari oleh ide cerita kita itu. Itu baik tentang latarnya, tokohnya, karakter tokohnya, itu harus kita pelajari. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, menciptakan tokoh karakter yang berkesan. Jadi di dalam cerita kita harus ada pemain-pemainnya, ibarat orang bersandiwara. Ini di fiksi ya. Kita mau membuat seperti tadi saya ceritakan, saya tetap ambil contoh yang sama. Misalnya satu anak, kita harus tekankan bahwa anak ini misalnya pemarah. Nah, sifat-sifat pemarahnya yang kita tonjolkan ketika kita menulis. Nah, dia suka membentak temannya atau suka tersinggung, nah itu namanya penguatan karakter. Ya, karakter-karakter yang ada dalam, misalnya kita membuat fabel atau cerita si kancil. Kancil itu kan cerdik. Apa yang bisa menguatkan karakter kancil? Dia bisa punya ide untuk mencuri timun. Dia melompat begini kan. Itu namanya penguatan karakternya. Kemudian buat judul yang tidak biasa. Nah, seperti tadi, saya buat judul Menendang Langit. Kenapa? Langit itu kan tinggi. Sebenarnya tujuan saya itu sebagai gambaran saja ya Bapak dan Ibu. Langit itu kan tinggi. Tidak mungkin kita tendang dengan manusia biasa. Nah, langit saya umpamakan sebagai takdir. Takdir itu, takdir Allah biasanya kita bayangkan ada di atas ya, ada di puncak tertinggi kehidupan kita. Kita berusaha menendangnya, yaitu dengan pertolongan Allah. Kemudian dua lagi, saya mengurus satu judul punyanya Ibu Asma Nadia, Surga yang Tak Dirindukan. Padahal setiap surga itu kan yang dirindukan kan Bapak dan Ibu. Tetapi kenapa beliau itu menulis surga yang tak dirindukan? Meskipun dia adalah surga, tetapi semua wanita tidak mau seperti itu. Nah, itu adalah judul yang tidak biasa. Kalau menulis paman pergi ke sawah, judulnya itu sudah biasa terjadi. Anggap yang ketika orang membaca, orang langsung penasaran isinya apa.
Jadi nanti kita akan saling sharing setelah ini tentang judul ini. Kemudian melakukan riset yang detail. Nah, riset yang detail ini saya pernah menulis tulisan itu tentang negeri Cina. Nah, kebetulan teman saya itu ada yang ditugaskan oleh negara itu ke negeri Cina untuk bukan pertukaran ya, untuk mewakili guru Indonesia di sana. Jadi saya lihat, kemudian saya juga searching di Google itu Cina itu kayak apa sih, apa jalannya, sampai ke jalan-jalannya itu saya tulis. Saya mau ada di sebuah desa di pinggiran kota Cina. Jadi saya lihat di Google itu, di pinggiran kota Cina namanya kotanya apa. Kemudian si tokoh pernah sakit di negara Cina. Saya kan tidak tahu rumah sakitnya apa. Jadi saya searching lagi. Sampai dokter-dokternya di sana saya tulis. Jadi itu sebagai bahan saya melakukan riset terhadap tulisan saya. Jadi ketika orang misalnya, tidak usah jauh-jauh, misalnya kita mau bicara tentang di daerah kota. Sebelah selatannya ketika saya berjalan di depan Labon Mesem, saya menemukan makanan yang sangat cocok dengan lidah saya. Ini memang benar di sana ada. Gitu. Iya, ada bakso. Itu memang benar-benar ada. Tetapi kalau di fiksi itu memang banyak improvisasinya, banyak imajinasinya. Kemudian kembangkan konsep menjadi cerita yang lebih luas. Tadi pernah gimana sih Bu biar paragraf saya itu bisa melebar. Nah, kuncinya gini, setiap paragraf itu begini. Kalau saya Bapak Ibu, ini namanya kan berbagi pengalaman. Kalau saya ketika menulis satu baris, misalnya Pak Didi, Pak Didi misalnya. Pak Didi adalah seorang pengawas. Terus cuma kalimat, satu kalimat saja. Saya detailkan satu kalimat itu, baik dari rambutnya, dari cara mendidiknya, dari bagaimana kepengawasannya, bagaimana cara ngomongnya, itu saya tulis semuanya. Bahkan kalau perlu sama keluarga-keluarganya, gitu. Jadi istilahnya dilebarkan dalam artian kita mengembangkannya masih dalam satu kalimat itu. Kemudian yang ketujuh, endapkan dan tinjau kembali. Ketika kita menulis, kita tidak serta-merta menyelesaikan tulisan kita. Terkadang kita harus belajar untuk melakukan swasembada sendiri. Jangan nanti kita langsung seminar karena pendamping. Karena tugas kita cuma mendampingi. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau memang ada karya Bapak dan Ibu agak istilahnya bukan tidak baik, cuma maksudnya ini tetapi tulisannya agak melenceng, itu mungkin kita betulkan. Nah, tetapi kita harus bisa melakukan revisi atau kita membaca ulang. Sampai saya pernah dalam satu tulisan itu saya sampai bosan, sampai letak bab-babnya itu saya tahu, karena saya masih yakin atau berkeinginan karya saya ini harus baik. Jadi saya baik dari tanda baca, baik dari penulisannya atau kata-katanya, itu yang kita perhatikan. Itu saja Bapak dan Ibu langkah-langkah menulis di cerita fiksi. Kalau Bapak dan Ibu kesulitan ini, kalau banyak membaca insya Allah lancar saja. Tidak ngabuin beri pera aja. Sudah bicara. Tulis saja apa yang kita ingin dibicarakan. Anggap buku kita itu adalah teman bicara. Baiklah, kemudian selanjutnya Bapak, tips menulis dari saya. Yang pertama, membaca. Membaca itu adalah sesuatu keharusan yang harus kita lewati sebelum kita menulis. Ya. Semakin banyak kita membaca, karena begini, kita membaca karya-karya yang memang sudah penulis yang profesional,
maka dengan sendirinya kita bisa meniru atau mengadaptasi. Bukan kita menjadi mereka, tidak, tapi kita bisa mengadaptasi keluasan katanya, kalimatnya, itu bisa kita adaptasi. Pengalaman adalah sebuah cerita, itu tadi, karena banyak karya-karya saya berawal dari pengalaman saya. Jadi karena memang saya di fiksi, karya-karya saya banyak yang di genre fiksi, karena tetapi tidak mungkiri ada karya lain yang berbentuk non fiksi. Yang keempat, bangun pembacamu. Nah ini adalah tips saya, karena saya berpikir jadi guru tapi gak ada muridnya, percuma kan? Jadi kita nulis tapi gak ada yang baca, kisah inspiratif tapi gak ada yang baca. Gimana caranya? Kita sekarang sudah memiliki banyak media sosial, baik IG atau FB, kemudian kita gabung di beberapa komunitas, itu akan membuat kita semakin banyak yang membaca karya kita. Nah, otomatis setelah banyak yang membaca karya kita, ketika saya menulis di komunitas Bisa Menulis asuhannya Ibu Asma Nadia, itu saya katanya harus berbahagia meskipun dikritik. Pernah saya bilang, ini tulisan apa? Tidak ada karakter sama sekali, tulisannya datar, atau apapun lah tentang kritikan terhadap tulisan kita, itu kita tetap berbahagia Bapak dan Ibu, jangan sakit hati. Kenapa? Karena dengan dikritik berarti orang itu sudah membaca karya kita. Tidak mungkin kan orang mengkritik tidak dibaca karya kita. Berarti karyanya sudah dibaca. Oh ternyata karyanya ini biasa-biasa aja, enggak apa-apa. Itu adalah bentuk perhatian pembaca kepada karya kita. Nah untuk selanjutnya dari kritikan itu kita akan memperbaikinya. Kemudian yang keenam, jangan cepat puas dan teruslah berusaha lebih baik. Nah itu tujuan kita dengan tadi ada sinergi dari nomor 5 bahwa ketika kita mendapatkan kritikan, kemudian kita akan berusaha memperbaikinya. Jadi tidak diam saja. Atau kita sudah mempunyai banyak karya, ini loh aku, ini karya aku. Tidak usah, karena penulis itu seperti, kalau saya ibaratkan seperti orang jualan. Ya, kita akan berusaha untuk membuat tulisan yang bagaimana inspirasi kita bisa dibaca oleh konsumen, ibaratnya seperti itu. Lanjut Bapak. Nah ini ya, akhirnya ini karena kita sudah diwati-waktu untuk berbagi waktu, kita lanjutkan nanti secara daring. Bapak dan Ibu bisa diberikan naskahnya kepada saya, kemudian berikan kesulitan-kesulitannya untuk menulis kepada saya dan Bapak Ali, sehingga nanti akhirnya karya Bapak dan Ibu bisa selesai. Begitu saja penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya untuk keefektivitasan waktu kita, saya berikan kepada Bapak Ali.